Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Fatimah Bablan rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Dan setelah itu kita bermujalasah di majlis dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka mudah-mudahan semua aktivitas kebaikan, semua sairil ibadat, rangkaian-rangkaian ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah yang kita lakukan, mudah-mudahan senantiasa diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini tema atau pembahasan kita itu pembahasan yang sangat-sangat penting, yaitu fadailu ad-da'wati ilallah, keutamaan berdakwah di jalan Allah. Kenapa harus mengangkat tema ini, berdakwah di jalan Allah? Karena tahun demi tahun, apalagi kita di akhir zaman yang seperti ini, kalau dakwah sunnah makin kendor, maka ruh-ruh dan jiwa-jiwa kita di dalam melanjutkan ingin menjadi para pengikut Nabi semakin kendor. Akhirnya syubuhat makin bermunculan, fitnah fitnatus syahawat, fitnatus syubuhat bermunculan, kezaliman Zionis ini, Zionis itu dan seterusnya. Maka tidak boleh kendor, karena dakwah itu memiliki ruh, menyemangati, memberikan spirit bagi ruh-ruh kita. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi pernah mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Bahwa ruh-ruh tersebut adalah satu kesatuan. Ruh yang sudah menyatu dalam jasad kita. Allah sudah berikan ruh, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi berbagai macam ruh yang diberikan. Apabila kita tidak terus memotivasi, tidak terus untuk menyirami ruh tersebut dengan dakwah sunnah, dakwah ilallah, maka bisa jadi ruh tersebut akan tidak saling mengenal, akhirnya suka terjadi perpecahan. Maka saya berharap DKM dan semua pengurus di masjid jangan sampai berpecah belah hanya gara-gara perkara-perkara sepele, gara-gara perkara jabatan, gara-gara perkara fulus atau gara yang lainnya. Jangan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu harga mati harus kita jaga. Wa'tasimu, bersatu padulah di dengan tali Allah, yaitu agama Islam, dengan sunnah di atas tauhid. Pesan Allah, wala tafarraqu, jangan suka bercerai-berai. Maka oleh karena itu, agar kita bersatu dan ruh kita tetap semangat, maka penting untuk kita bahas keutamaan berdakwah di jalan Allah, agar para suami terus dakwah kepada istrinya, anak-anaknya, istri dakwah kepada anaknya dan tetangga, terus saling berdakwah, saling mengajak kepada kebaikan, tauhid, mengingatkan, karena banyak sekali keutamaan dan fadilahnya. Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tentu ini merupakan amalan yang sangat-sangat mulia. Umpamanya Bapak disuruh menyebarkan undangan dari Bapak Presiden. Alangkah semangatnya dia
menyebarkan undangan tersebut atau menyampaikan pesan dakwah dari presiden tersebut, semangat dia karena dia tahu pesan yang ia sampaikan dari presiden, pesan yang ia sampaikan dari seorang tokoh umpamanya. Ini bukan dari manusia lagi, pesan ya qala Allah, qala Rasul yang kita dakwah, yang kita sampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya tetap semangat, tetap bersemangat di dalam berdakwah, karena yang antum sampaikan, risalah-risalah dakwah yang kita sampaikan yaitu Al-Quran was Sunnah dari Allah, qala Allah, dan juga qala Rasul. Maka itu yang menjadi penyemangat kita, apapun profesinya. Pak Ustadz, saya jadi kuli bangunan, dakwah, ya apa yang antum ketahui, yang penting benar, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah aja. Dakwah sesama teman di pasar, dakwah aja. Kalau sudah kumandang sholat, naam, dakwah aja. Terus berdakwah, sedikit demi sedikit terus berdakwah. Nah, jadi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang sangat-sangat mulia. Amalan yang sangat mulia, maka tidak boleh untuk ditinggalkan. Dan dakwah itu ada dua cara. Ada ad-da'watu bil qaul, dakwah dengan ucapan, ya, berceramah, ya, menyampaikan, ya, ceramah, kemudian nasihat-nasihat dengan lisan, tulisan, dan seterusnya. Ada ad-da'wah bil fi'l, dakwah dengan perbuatan, ya, dia mencontohkan, oh begini pakaian yang syar'i, oh begini, ya, seharusnya dia seorang muslim, oh begini manhaj yang benar, dia contohkan, dia lakukan. Jadi dakwah kadang bil qaul, kadang juga bil fi'li. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa keutamaan-keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang pertama, berdakwah di jalan Allah, ya, menyampaikan, menyeru, ya, dengan lisan, dengan ucapan kita, maka keutamannya adalah dia merupakan ucapan sebaik-baik ucapan. Sebaik-baik perkataan di muka bumi adalah ucapan ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah merupakan sebaik-baik ucapan daripada dia memperbanyak bernyanyi-nyanyi, memperbanyak, ya, yang enggak jelas diucapkan, ya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil falyaqul khairan. Kalau tidak mampu auliyasmut. Maka Allah mengatakan dakwah di jalan Allah, orang yang menyampaikan kebenaran dakwah itu merupakan ahsanu qaula, merupakan perkataan, ucapan yang sebaik-baik ucapan. Maka kalau nulis status di Facebook, di IG, atau di apalagi di WhatsApp, ya kalau bisa ada isinya tentang dakwah, kan itu sebaik-baik status, sebaik-baik ucapan. Apalagi para guru ketika mengajar dengan lisan menjelaskan dakwah, itulah sebaik-baik ucapan. Allah Rabbul Izzati wal Jalal berfirman di dalam surah Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah orang yang paling bagus, yang paling the best, yang paling ahsan perkataannya, melainkan orang-orang yang da'a ilallah, orang-orang yang berdakwah, menyeru, ya, untuk kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihah, dan dia senantiasa terus beramal saleh. Karena dakwah tadi apa? Kita bagi dua, ada dakwah bil qaul, ada juga dakwah bil amal, ya, bil fi'l. Ya, dia berdakwah dengan lisannya, maka itu sebaik-baik ucapan. Tidak hanya berdakwah dengan lisan, tapi juga dia mempraktekannya. Wa amila salihah, dan dia beramal saleh, amalan tentu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang muslim, yang tunduk, taat, patuh, taslim, betul-betul menerima syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah, qala Rasul. Ini keutamaan dakwah ilallah yang pertama, bahwasanya seruan, tidaklah ada ucapan yang sebaik-baik ucapan melainkan
ucapan atau seruan mengajak untuk beribadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosan untuk terus menyampaikan kebenaran, menyampaikan sunnah, menyampaikan manhaj, menyampaikan tauhid, aqidah, karena dia merupakan ahsanu qaula, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik ucapan. Kalau Allah sudah menyebutkan ahsan, sebaik-baik, berarti pahalanya juga luar biasa, kebaikannya, bahkan dampaknya juga akan luar biasa. Beda dengan orang yang jarang berdakwah, jarang menyeru, jarang amar ma'ruf. Nah, maka ini keutamaan yang pertama, bahwasanya dakwah itu ternyata adalah ahsanu qaula, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik tulisan, sebaik-baik status, sebaik-baik seruan. Banyak orang kadang-kadang berdakwah menyeru tetapi kepada partainya, kepada pribadinya. Maka tentu ini bukan ilallah, berarti ad-da'wah berarti ila nafsihi, kepada dirinya, atau ila hizbihi, kepada partainya, kelompoknya dan seterusnya. Yang dikatakan oleh Allah di sini bukan kepada partai, kepada hizb, kepada pribadi, tapi ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ini yang harus digarisbawahi. Kalau berdakwah, dakwahnya ilallah, mengajak kepada Allah, beribadah, bertakwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan berdakwah di jalan Allah yang kedua adalah bahwa orang yang berdakwah di jalan Allah, maka dia akan termasuk umat yang berkualitas. Jamaah tentu ingin menjadi jamaah, ingin menjadi hamba Allah, ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang berkualitas. Tentu semua kita ingin menjadi hamba-hamba Allah, umat yang berkualitas. Gimana caranya? Dakwah. Para sahabat, Masya Allah, terus berdakwah. Maka Allah menurunkan ayat ini kepada para sahabat Nabi SAW. Ya Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 110, untuk yang dibaca oleh imam tadi ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian wahai para sahabat adalah sebaik-baik umat, khaira ummah, umat yang berkualitas. Kenapa bisa? Ya, para sahabat adalah umat yang berkualitas, sebaik-baik umat. Allah sebutkan 3 hal. Maka kata para ulama, ya, jika melakukan 3 hal ini, maka dia akan termasuk khaira ummah. Ya, para mufassir khilaf di dalam menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan kuntum khaira ummah. Tafsiran yang pertama maksudnya kuntum, antum di sini adalah para sahabat Nabi yang ikut berhijrah dari Makkah ke Madinah. Maka diturunkan ayat ini kepada mereka yang senantiasa berhijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Penafsiran yang kedua adalah ayat ini bisa juga untuk secara umum, generasi ke generasi. Selama generasi itu tersebut melakukan 3 hal ini, maka dia masuk di dalam khaira ummah. Apa 3 hal tersebut? Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Umat ini dia terus menerus menyeru beramar ma'ruf, memerintahkan, mengajak kepada yang ma'ruf. Ma'ruf di sini kata para ulama yaitu menyeru kepada tauhid, menyeru kepada ya ibadah, takwa, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah daripada kemungkaran-kemungkaran. Mungkar di sini kata para ulama itu asyirk, yaitu melarang, mencegah daripada kesyirikan, bid'ah, ya, kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Dan yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan senantiasa kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan rukun yang 3, yaitu dia mengikrarkan dengan lisan, ya, mempercayai, meyakini dalam hati, dan melakukan dengan seluruh anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati asyaitan. Iman itu bertambah dengan mentaati Allah, dan iman akan berkurang apabila mengikuti dan menaati syaitan.
Nah, maka keutamaan yang kedua berdakwah di jalan Allah adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan dia terus mempertahankan imannya, dia akan menjadi umat yang berkualitas. Umat yang berkualitas. Maka jangan tinggalkan tiga hal tadi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Terus beramar ma'ruf semampu antum, semampu kita. Terus juga nahi mungkar, ya, mencegah kalau kita melihat kemungkaran, karena Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran, siapa yang di antara kalian melihat adanya kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, berusaha dia mencegahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Tapi kalau tidak mampu dengan tangannya, karena mungkin dia bukan RT, bukan RW, bukan juga pejabat dan seterusnya, fa bilisani, minimal dengan lisannya, dari dakwah secara lisan atau tulisan. Kalau belum mampu juga, karena khawatir akan terjadi mudarat yang lebih besar, fa illam yastati' fa biqalbihi. Apabila dia tidak mampu juga, maka minimal dengan hatinya, dia membenci kemungkaran tersebut dengan hatinya. Wadhalika adhaful iman. Namun itu adalah selemah-lemahnya iman. Makanya tugas kita apabila melihat kemungkaran, maka tidak boleh dibiarkan. Rubah semampu kita. Kalau dia memiliki jabatan atau apa, dia bisa merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya secara nasihat. Kalau tidak mampu juga dengan hati, ya, mungkin di sekitar rumahnya banyak umpamanya yang masih berpacaran di bawah kegelapan atau minum-minum dan seterusnya. Kalau dilarang, justru makin ribut, makin ramai, atau justru ngajak berantem, atau justru makin mudarat, mengundang teman-temannya untuk ini dan seterusnya. Ya sudah, minimal mengingkari dengan hati, mengingkari dengan hati. Namun berusaha dulu, ya, untuk menghubungi RT atau menghubungi yang setempat agar jangan sampai terjadi kemaksiatan. Karena maksiat itu bukan hanya berdampak pada si pelakunya, tapi juga berdampak kepada sekitarnya. Sehingga tidak boleh kita meninggalkan nahi munkar. Dan yang ketiga, terus senantiasa pupuk keimanan. Beriman sebagaimana para sahabat luar biasa keimanannya, terus tidak bosan-bosan untuk belajar tauhid, ya, memupuk keyakinan, keimanan. Karena dengan landasan keyakinan, kalau orang sudah yakin adanya surga, yakin Allah itu maha segala-galanya, maka dia akan bersemangat di dalam melaksanakan syariat din ini. Syariat ini berat apabila orang kurang keimanannya, kayak berpuasa di bulan Ramadan. Makanya yang dipanggil orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhalladzina amanu. Karena dengan landasan iman, saum meskipun sebulan penuh ringan insyaallah, karena dilandasi adanya kekuatan, yaitu al-iman, al-ikhlas, ihtisab, mengharap pahala dari Allah, mengharap surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seringkali kita menemukan kadang-kadang hadis, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kenapa selalu digandengkan dua hal ini? Yu'minu billah wal yaumil akhir. Padahal masih ada iman pada apa? Malaikat, kitab, rasul. Tapi selalu kadang-kadang seringkali kita menemukan wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa orang kalau betul-betul kuat imannya kepada Allah dan yakin betul-betul kepada hari akhirat, adanya nanti nikmat di surga, adanya siksa di neraka, maka dengan begitu dia akan mawas diri, dia semangat beribadah, dan dia mawas diri tidak sembrono di dalam melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Ustaz, kenapa orang-orang barat atau orang-orang non-muslim kok dia biasa santai, dia berbuat maksiat, ciuman di pinggir jalan, terus buka aurat, terus macam-macam dan seterusnya, kok dia nggak takut? Ya, ini beriman atau tidak dengan dua ini? Jangan-jangan dia tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian, sehingga sekali hidup berarti poya-poya saja, karena setelah ini nggak ada lagi kematian, sudah hancur jadi tulang belulang, akhirnya dunia ini dijadikan surga bagi mereka. Makanya Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini ibarat penjara bagi mukmin dan juga surga bagi orang-orang kafir, ya.
Nah, ini keutamaan yang kedua, ya, berdakwah di jalan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, mempertahankan keimanan, dia akan menjadi khaira ummah, umat yang berkualitas. Keutamaan yang ketiga, ya, berdakwah di jalan Allah merupakan jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Jadi dakwah di jalan Allah ini adalah merupakan jalan langkah yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Semua rasul pasti berdakwah ilallah. Rata-rata berdakwah menyeru kepada tauhid, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau antum berdakwah mengikuti para nabi dan rasul, maka yang antum ikuti adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, para utusan nabi. Ya, maka jadilah follower para nabi dan rasul. Ya, kita ingin menjadi, ya, atba', para pengikut, follower, yaitu nabi dan rasul, orang-orang yang sudah, ya, dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya. Nah, ini keutamaan yang ketiga. Jadi orang yang berdakwah di jalan Allah sejatinya dia menelusuri, mengikuti jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Allah Rabbul Izzati wal Jalal berfirman di dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hadhihi sabili," inilah jalanku. Dakwah ini adalah jalanku. Jadi dakwah ini jalan nabi, jalan rasul, jalan nabi kita yang ditempuh. Bagaimana nabi berdakwah? Ad'u ilallahi ala basiratin. Aku menyeru berdakwah kepada Allah di atas ilmu, di atas keyakinan, di atas manhaj yang benar. Ana wa man ittaba'ani. Maka orang-orang yang berdakwah, ya, di jalan Allah ini adalah aku dan siapapun yang mengikutiku, siapapun yang berdakwah seperti aku, yaitu dia berdakwah di jalan Allah dengan ilmu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, aku bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi kadang-kadang di akhir zaman banyak kita menemukan para da'i, kadang-kadang dia berdakwah di jalan Allah memang, Masya Allah, bersemangat, tapi sayangnya kadang-kadang bukan di atas manhaj yang benar, bukan di atas ilmu. Kadang-kadang menafsirkan semaunya, ya, kemudian mencaplok ayat ini, hadis ini, dan seterusnya, tidak sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat, ya, tabi'in, para ulama-ulama salaf. Dengan sendiri-sendirinya, ya, dia menafsirkan, dia memahami hadis dan seterusnya. Maka betapa banyak terjadi, terus-menerus terjadi, ya, perpecahan, ketidaksamaan, tidak sepaham dan seterusnya. Padahal agama sama, ya, rukun Islam sama, rukun iman sama. Tapi kadang-kadang berdakwah di jalan Allah, tetapi kalau tidak ala basirah, maka dia bukan menempuh jalan Nabi. Harus ala basiratin, di atas manhaj yang benar, di atas ilmu, di atas keyakinan. Baru dia termasuk manittaba'ani, orang-orang yang mengikuti Nabi, yang menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus digaris bawahi, ala basirah. Kalau ingin menempuh sesuai jalan itu oleh Nabi, maka harus ala basirah. Maka tidak boleh sembarangan di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan, di dalam berceramah. Meskipun kultum tarawih, jangan sembarangan, karena ilmu itu adalah amanah. Salah dalam menyampaikan berbahaya. Ini amanah, amanah dari Allah, dari Nabi, harus kita lanjutkan, harus ala basirah. Tapi sayangnya kadang-kadang banyak orang yang belum matang, masih sepet, masih mentah, sudah berani menyampaikan, terlalu terburu-buru. Ibarat mangga belum kuning, belum matang, masih mentah,
terburu-buru ingin terkenal di YouTube, terburu-buru ingin ceramah, mentah, berbahaya. Ruwaibidah namanya. Ini ruwaibidah. Orang-orang yang belum matang, terlalu terburu-buru, akhirnya menyampaikan ya sembarangan, akhirnya menyebarkan ya fitnah dan seterusnya. Ini berbahaya. Maka jika ingin mendapatkan ya fadilah tadi, harus ikuti Nabi, karena Nabi kita yang mulia berdakwah ala basirah, di atas ilmu. Ada mungkin yang mengatakan, Ustaz, saya akan mengamalkan hadis Nabi ya dari Abu Hurairah yang mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat Al-Quran atau hanya satu hadis. Saya hanya menyampaikan, Pak Ustaz, apanya yang salah? Saya mengamalkan hadis Nabi, balighu anni walau ayah. Betul, hadis itu betul. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat, ya, tidak banyak-banyak. Dia khutbah Jumat banyak satu ayat, satu hadis. Tapi ingat, harus digarisbawahi anni. Ada kata-kata anni di situ. Balighu anni, sampaikan dariku. Berarti ketika kita ceramah, menyampaikan ilmu harus dari Nabi, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Jangan menafsirkan sembrono ya, sembarangan. Sekedar satu hadis saja, Pak Ustadz. Iya, tapi harus sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi kepada para sahabat tabi'in, ya, sesuai dengan para ulama-ulama mu'tabar, ulama-ulama salaf. Jangan sampai memahami dengan nafsi-nafsi, akhirnya berbahaya. Ketika ditegur, itu kan ente salafi. Kalau kita memahaminya beda, kaidah ente, kaidah ana dan seterusnya. Jadi nggak ketemu. Ya. Ada juga yang kadang-kadang belum paham bahasa Arab, langsung ceramah, dia menerjemahkan al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, wanita yang membaca. Tahukah engkau wanita yang membaca, ya? Diartikan wanita yang membaca. Kalau pakai hamzah betul, al-qari'ah, ya, seorang wanita yang membaca. Tapi ini bukan pakai hamzah, pakai ain. Al-qari'ah, hari kiamat. Ya, ini bahaya. Belum belajar bahasa Arab, usul fikih, usul tafsir, ya, al-jarh wa ta'dil dan seterusnya, terburu-buru, mangga belum matang, terburu-buru. Akhirnya fitnah menyebar. Ini namanya ruwaibidah. Sabar dulu, akhi. Nuntut ilmu dulu. Terus bermajlis ta'lim. Suatu hari Abu Yusuf, yang muridnya Abu Hanifah, ya, Abu Yusuf, Masya Allah, dia rajin menuntut ilmu di halaqahnya Imam Hanafi, terus menuntut ilmu. Suatu hari Abu Yusuf sakit. Ya, Abu Yusuf sakit, dijenguk oleh para ya sahabatnya. Imam Abu Hanifah juga menjenguknya, namanya murid kesayangan, dijenguk. Melihat kondisi Abu Yusuf yang luar biasa parah sakitnya, maka sedihlah Abu Hanifah. Kemudian beliau keluar dari rumahnya Abu Yusuf. Di luar dia ngomong kepada orang-orang, waduhai Abu Yusuf, ya, laqad kuntu, padahal aku, ya, sangat mengharapkan dia untuk menggantikanku setelah wafatku nanti, karena dia murid yang luar biasa cerdas. Aduhai Abu Yusuf, sayang sekali Abu Yusuf, padahal dia harapanku nanti untuk bisa menggantikanku, ya, setelah wafatku nanti. Mendengar perkataan Imam Hanafi ini disampaikan kepada Abu Yusuf ketika dia sehat. Sembuh Abu Yusuf, kemudian dia bawa kitab, ingin ta'lim bersama Abu Hanifah, ketemu dengan orang di jalan, dia mengatakan, mau kemana Abu Yusuf? Dia mengatakan, saya mau ta'lim bersama Abu Hanifah seperti biasa, di majelis ta'lim, mau belajar, nuntut ilmu. Maka orang mengatakan, wahai Abu Yusuf, engkau levelnya sudah tinggi, luar biasa, sudah matang, ngapain belajar lagi? Waktu Imam Abu Hanifah menjengukmu, sempat dia mengatakan, sebenarnya engkau yang diharapkan untuk bisa menggantikannya nanti setelah beliau wafat. Akhirnya beliau kaget, ya, beliau tetap melanjutkan perjalanan. Namun sesampainya di masjid, beliau bukannya duduk di majelis Abu Hanifah, malah bikin majelis tandingan di pojok masjid yang lain. Akhirnya Abu Hanifah bertanya, itu siapa? Ulama siapa itu? Apakah kita kedatangan syekh, ulama baru di negeri kita? Para
murid mengatakan tidak ada ya Syekh. Itu adalah Abu Yusuf. Sudah sembuh dari sakitnya. Loh, kenapa dia tidak belajar, tidak bermajlis? Kok dia malah buka kitab, duduk di situ, ya, membuka majlis baru? Apakah dia merasa sudah matang, ya, dan seterusnya? Akhirnya Abu Yusuf buka kitab, datanglah 1, 2, 3, terjadilah 2 majlis dalam satu masjid. Maka Abu Hanifah ingin mengetesnya, ingin mengujinya. Kalau begitu kita uji Abu Yusuf ini. Dia belum matang kok ngapain berani-beraninya buka majlis. Akhirnya Abu Yusuf mengatakan, sini ente, tanya dia sebuah pertanyaan. Kalau dia bisa jawab, ya alhamdulillah, sudah matang berarti. Pertanyaannya adalah, seseorang membawa pakaian ke tukang jahit untuk dipotong pakaian tersebut. Tukang jahit menerima dan disuruh menunggu seminggu atau 2 minggu kemudian. Setelah seminggu atau 2 minggu kemudian, datanglah orang yang memiliki pakaian tersebut ingin mengambil pakaiannya. Tapi ternyata tukang jahit mengatakan, demi Allah, kamu tidak pernah menitip bajumu di sini. Si punya pakaian bilang, demi Allah, 2 minggu yang lalu saya titip untuk dipotong. Saling berdebat, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya dua-duanya positif untuk menghadirkan petugas untuk menggeledah tokonya. Ada atau enggak pakaian tersebut? Setelah mendatangkan petugas, digeledah, ketemulah pakaian tersebut. Pertanyaannya, kata Abu Hanifah, pertanyaannya, tanya dia Abu Yusuf. Pertanyaannya adalah, apakah si tukang jahit berhak mendapatkan upahnya, ongkos jahitnya, ataukah tidak berhak? Akhirnya datanglah muridnya Abu Hanifah ini ke Abu Yusuf. Wahai Syekh, saya punya pertanyaan. Abu Yusuf dengan semangatnya bilang, ya silahkan. Apa pertanyaannya? Begini Syekh, ada ini ke tukang jahit begini-begini. Pertanyaan adalah, apakah si tukang jahit berhak mendapatkan upahnya? Abu Yusuf dengan lantang mengatakan, yastahiq. Ya dong, pasti. Dia berhak, kan dia motong. Dia memotongkan pakaiannya. Dia berhak. Maka orang ini mengatakan, akhta'ta, engkau salah wahai Abu Yusuf. Kaget Abu Yusuf, salah. Dia berpikir lagi. Dia mengatakan, oh salah, la yastahiq, tidak berhak, karena dia tadi tidak jujur, dia berbohong, menyembunyikan pakaian. La yastahiq, tidak berhak. Apa kata orang ini? Akhta'ta, engkau salah wahai Abu Yusuf. Kaget Abu Yusuf, dia bilang berhak salah, tidak berhak juga salah. Lantas apa jawabannya? Nah ini dia, kalau belajar fikih nggak sembarangan bapak-bapak ya. Jangan antum ditanya perkara fikih langsung jawab halal gitu ya. Langsung jawab haram. Ini fikih ada perinciannya dulu. Nggak langsung bilang halal, haram, nggak begitu. Ya. Akhirnya Abu Yusuf menyerah, tidak mampu menjawab. Datanglah ke majelis Abu Hanifah, ingin menanyakan pertanyaan tadi. Awalnya tidak dihiraukan oleh Abu Hanifah, tapi kasihan ya sudah. Sini, apa pertanyaanmu? Engkau sudah tahu, wahai Imam, pertanyaan yang tadi. Sepertinya itu pertanyaan darimu, wahai Imam. Baik. Begini jawabannya. Jadi Abu Hanifah ketawa, ini baru perkara sepele. Abu Yusuf belum mampu menjawabnya. Gimana kalau pertanyaan yang lebih tinggi? Makanya jangan terburu-buru. Tunggu matang dulu fikihnya. Akhirnya disampaikan, begini jawabannya. Harus bitafsil, rincikan dulu. Jangan langsung bilang yastahiq, la yastahiq. Ada perinciannya. Jawabannya adalah, ada bisa jawab nggak jamaah sih? Jawabannya adalah, lihat dulu ukuran pakaian yang telah dipotong. Lihat dulu ukuran pakaian yang telah dipotong. Kalau setelah diukur pas dengan si tukang jahit, berarti yang salah si tukang jahit. Dari awal memang dia berniat memotong baju ini buat siapa? Buat dirinya. Karena diukur pas banget dengan ukuran si tukang jahit. Berarti la yastahiq, tidak berhak mendapat upahnya. Tapi setelah dilihat, baju ini benar-benar pas sesuai dengan ukuran si yang punya baju. Berarti di sini
Tukang jahit awalnya memang benar, niatnya memotongkan buat si yang punya baju, cuma di tengah-tengah perjalanan digoda oleh syaitan, disembunyikan pakaian tersebut. Maka si tukang jahit tetap berhak mendapatkan upahnya. Oh, seperti itu, akhirnya dicium kening gurunya. Kalau begitu saya nuntut ilmu lagi. Nggak berani saya buka majelis, belum matang. Baru hanya pakaian dengan tukang jahit belum mampu dia jawab. Ini jadi harus kita berdakwah itu ala basirah, di atas ilmu, ya, tidak boleh sembarangan. Kemudian keutamaan yang keempat, orang yang berdakwah di jalan Allah, ia menyampaikan kebenaran, kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebajikan tersebut. Ya, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Barang siapa yang mengarahkan, menunjukkan seseorang kepada ibadah, kepada kebaikan, kepada kebajikan, maka nanti baginya pahala seperti orang yang melakukan kebajikan tersebut. Ya, antum menyuruh orang-orang untuk salat maghrib, alhamdulillah mereka salat maghrib, pahalanya berarti antum juga dapat. Ya. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man da'a ila hudan, barang siapa yang berdakwah kepada hidayah, menunjuki orang kepada hidayah, kana lahu minal ajri, maka baginya nanti pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, sama seperti pahala orang yang mengikuti untuk melakukan kebajikan tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala ya orang tersebut sedikit pun. Jadi mereka tetap dapat pahala, antum yang mengajak juga tetap dapat pahala semisal dengan apa yang mereka kerjakan. Namun sebaliknya, hati-hati, wa man da'a ila dhalal, barang siapa yang berdakwah kepada dhalal, kesesatan, bukan kepada hidayah, ya, maka kana alaihi, ya, ini keutamaan, ya, berdakwah di jalan Allah, menyeru kepada kebajikan, maka baginya pahala yang semisal, pahala yang semisal. Kemudian yang kelima, orang yang berdakwah di jalan Allah, ya, kemudian dengan perantara dakwahnya ada orang mendapatkan hidayah, maka baginya pahala lebih baik daripada dunia, lebih baik daripada harta benda, meskipun unta merah, meskipun mobil yang mewah, rumah, dunia dan seterusnya, jauh lebih baik orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sangat besar. Ya, dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada menantunya, siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, apa kata Nabi? Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ya, muttafaqun alaih. Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, fa wallahi, maka demi Allah wahai Ali bin Abi Thalib, ya, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, Allah memberikan hidayah kepada satu orang, itu jauh lebih baik bagimu daripada unta merah, daripada perbendaharaan dunia, daripada harta yang melimpah. Jauh lebih baik ketika engkau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa unta merah? Karena waktu itu kendaraan yang paling mewah waktu itu ada unta merah. Kalau sekarang mungkin apa? Mobil yang paling mewah, ya, harta benda dunia dan seterusnya, masih lebih jauh lebih baik, yaitu orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bosan-bosan untuk berdakwah. Siapa tahu dengan status antum, ya, yang antum share, ya, dakwah, ceramah, ya, video atau nasihat-nasihat yang antum berikan di sekolah, di rumah, di masyarakat, ternyata ada yang mendapatkan hidayah sehingga dia berubah, dia taat, dia bertakwa, maka bagi antum pahala yang luar biasa besarnya, lebih baik daripada dunia, lebih baik daripada harta benda, kendaraan dan seterusnya. Kemudian keutamaan berdakwah di jalan Allah yang keenam adalah
bahwa orang yang berdakwah di jalan Allah maka ia termasuk orang-orang yang sukses. Jadi jika ingin sukses, jika ingin termasuk orang-orang yang beruntung, maka jangan lupa berdakwah. Jangan bosan-bosan memberikan nasihat, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam wasawbis sabar. Ya, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, rugi serugi-ruginya dunia akhirat. Kecuali ada 4 yang tidak merugi, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, kemudian ya illal ladina amanu wa amilus solihat, dan juga dia beramal soleh. Ingat, amal soleh di sini maksudnya adalah amal soleh yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ia sesuai, ia dikerjakan dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ittiba'. Itu namanya amal soleh. Bukan soleh secara pandangan dia pribadi, tidak. Tapi amal soleh yaitu syaratnya harus ikhlas dan juga ittiba', sesuai dengan tuntunan. Kemudian watawasau bil haqqi, menasihati dengan kebenaran, yaitu ceramah, dia berdakwah di jalan Allah. Watawasau bis sabr, dan juga menasihati ya dengan kesabaran, karena memang dakwah itu banyak ujiannya. Kadang-kadang antum ketika berdakwah belum apa-apa sudah dimusuhi oleh orang tua, kadang-kadang sudah dimusuhi oleh tetangga, sudah dimusuhi oleh teman yang tadinya berteman, bersahabat, tapi gara-gara dakwahnya dakwah tauhid, akhirnya dituduh ini, dituduh trinitas, dituduh ya sesat dan seterusnya. Ada ujiannya, maka harus nasihati dengan kesabaran. Ya, sabar itu ada berapa? Ada 3 macam ya. As-sabru ala ta'atillah, sabar di atas mentaati Allah. As-sabru ya ala maharimillah, ya as-sabru ala tarki maharimillah, sabar untuk menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian as-sabru ala indal musibah, sabar ketika ditimpa musibah. Nah, jadi orang yang berdakwah di jalan Allah maka termasuk orang-orang yang muflih. Ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan jadilah engkau ya termasuk di antara umat yang betul-betul menyeru berdakwah kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada agama yang benar. Ya, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan dia beramar ma'ruf, menyeru kepada ma'ruf, tauhid, ya, pada takwa, kepada ibadah. Wa yanhauna 'anil munkar, dan dia mencegah dari kemungkaran, syirik, bid'ah, maksiat dan seterusnya. Wa ulaika humul muflihun. Maka Allah mensifati orang-orang yang seperti ini, yang berdakwah ya amar ma'ruf nahi munkar, termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Kemudian yang terakhir yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, ya, keutamaan berdakwah di jalan, penyampaian ceramahnya, nasihat-nasihatnya, kebaikannya, maka terus diamalkan ya oleh murid-muridnya, maka ini merupakan amal jariyah yang terus mengalir, ya. Maka jangan berhenti untuk berdakwah, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila seorang anak Adam telah wafat, telah meninggal, "inqata'a amaluhu illa min thalathin," semua amalannya terputus kecuali 3 yang terus mengalir. Ya, pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, ya, seperti membangun masjid, ya, mewakafkan mushaf, ya, membangun jembatan, jalan, seterusnya, sedekah jariyah, ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dengannya itu ilmu yang sangat bermanfaat, ya, dia menyampaikan ilmu, dia mengajar di sekolah, dia mengajar di majelis ta'lim, dia berdakwah di jalan Allah, dan itu bermanfaat, ya, dapat memberikan semangat kepada kaum muslimin dan menjadikan perubahan menjadi yang lebih baik,
ya mengamalkan, dia lebih taat taqarrub kepada Allah, berarti itu adalah ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholihin yad'ulah, dan yang ketiga anak soleh yang senantiasa berdoa mendoakannya, ya senantiasa terus menerus mengatakan Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Nah, maka inilah keutamaan-keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi juga pernah bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, ya min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Ya, barang siapa yang sanna, barang siapa yang memulai suatu sunnah yang sudah ada, tapi dia menghidupkannya, memulainya, ya mewujudkannya kembali, ya agar orang-orang ramai untuk menghidupkan sunnah tersebut, maka baginya ya pahala, ya seperti pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Namun sebaliknya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, ya min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'. Sebaliknya, barang siapa yang ya sanna, jadi ada dua kali kata sanna di sini. Allah menjelaskan sanna yang pertama maknanya adalah ibtada'a, memulai, mewujudkan, ya menghidupkan. Namun kalau sanna yang kedua itu maknanya berbeda, yaitu ahdatha. Ya, ahdatha, mengada-ngadain, ya mengada-ngadakan sesuatu yang baru. Karena Nabi bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang mengada-ngadakan sunnah yang dalam Islam, sunnah yang sayyi, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, Allah dan Rasul yang tidak mengajarkan, maka baginya dosa, dan juga seperti ya ketika ada orang melakukannya juga baginya dosa, sama seperti orang-orang melakukan bid'ah, maksiat, ya keburukan tersebut. Inilah beberapa keutamaan-keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya, namun karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan beberapa poin yang tadi dapat memberikan spirit, ya hamasah, semangat bagi kita untuk tidak boleh berhenti untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberikan keikhlasan, ya, keistiqomahan di dalam berdakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan mudah-mudahan terus iman kita terjaga sampai betul-betul kita wafat, karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggal mati, ya melainkan terus-menerus konsisten menjadi orang muslim yang taat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ma taufiquna illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setelah mengikuti kajian dari ulama salaf, lalu catatan kajiannya kita ketik, lalu kita share kepada saudara dan teman, atau menyiapkan dari kitab-kitab ulama salaf, apakah ini juga termasuk kewajiban? Barakallahu fiik. Kepada yang bertanya, nah berdakwah tadi ada yang dengan bil qaul, dengan ucapan, ya tulisan, ada juga bil amal, ya bil fi'l, dengan perbuatan. Apakah kajian-kajian yang sudah didapatkan, dicatat, kemudian diupload kembali, di-share, ya apakah itu termasuk ya dakwah di jalan Allah sesuai dengan yang benar, ataukah termasuk ruwaibidah yang dia masih jahil sehingga mengeser sesuatu yang mungkin ya menurutnya sudah pas, ternyata masih banyak kekeliruan dan seterusnya. Lebih selamatnya yaitu sebelum menge-share hasil kajian tersebut, ditanyakan dulu kepada ahlinya apakah ada koreksian atau tidak. Ya, apakah ada koreksian atau tidak, apakah pas sesuai dengan yang dengar, karena khawatir dia mendengar waktu itu keliru dengan apa yang disampaikan oleh syekh, ya. Atau kecuali benar-benar ada memang tulisan langsung dari syekh yang memang disebarluaskan,
ya tidak ada terkontaminasi, benar-benar langsung dari Syekh, dan diizinkan untuk meng-share-nya karena sudah ya pas sesuai dengan dalil dan seterusnya. Nah, maka ini tidak mengapa, ya berarti dia ikut serta berkontribusi di dalam estafet dakwah untuk terus menyebar kebaikan dan dakwah. Tapi kalau hasil intisari pribadi dia, poin-poin yang ditulis, ya maka ahsannya seperti tadi ditanyakan terlebih dahulu kepada ahlinya apakah poin-poin yang tadi tepat, ya ada keliru atau tidak. Setelah dicek oleh temannya yang lebih ahli dan dia mengatakan oh iya pas sesuai dengan yang kita dengarkan tadi, ini dalilnya juga pas, ya tidak ada yang salah, maka bismillah, ya karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-insan mahallul khata' wan nisyan, ya manusia tempat salah dan lupa. Yang penting dia sudah berusaha, sudah bertanya, dan ahli mengatakan alhamdulillah sudah bagus, bisa di-share untuk dakwah, maka silahkan dia meng-share-nya, ya. Atau dia tidak bertanya tapi dia mendengarkan ya rekaman dari Syekh tadi, ya kemudian ditulis sesuai dengan apa yang didengar. Nah, maka ini juga tidak mengapa, tapi afdalnya seperti tadi ditanyakan terlebih dahulu kepada yang lebih ahlinya, maka itu lebih selamat, ya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sedekah. Apa? Masalah Sedekah. Masalah sedekah. Zaman sekarang itu ada himbauan yang sedekah pada ibadah pada mau masjid dan segala macam. Pertanyaan saya adalah apakah dalam hal ini ada prioritas pada sedekah kita terlebih dahulu atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Di dalam sedekah apakah ada awaliyat, apakah ada orang-orang memang yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu atau boleh siapa saja? Karena di zaman sekarang kadang ada share, ya ayo kita sedekah ini, sedekah yatim, sedekah apalagi masjid, sedekah sekolah, sedekah ini dan seterusnya, pesantren dan lain-lain. Mana yang lebih didahulukan? Tentu di dalam masalah sedekah yang lebih diutamakan adalah keluarga, ya. Yang lebih diutamakan adalah keluarga, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya berbuat ya ma'ruf itu juga termasuk sedekah, ya wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada orang-orang yang terdekat, berarti keluarga-keluargamu. Maka berinfak, bersedekah juga amal ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf, maka kita dahulukan keluarga. Contohnya Bapak ingin sedekah 1 juta, ya sedekah 1 juta kepada anak yatim, fakir miskin. Namun ternyata adik Bapak umpamanya yang perempuan, ya adik Bapak yang perempuan ini ternyata juga dia miskin, ya ternyata dia miskin. Dia sudah menikah, memang sudah menikah, cuman suaminya kerjanya serabutan, sehingga dia masih tergolong miskin. Nah, untuk membantu, mana sedekah yang lebih diutamakan? Keluarga dulu. Ya, kalau masih ada sisa, alhamdulillah bisa untuk yang lainnya, yatim, ya miskin, fakir dan seterusnya. Jadi utamakan keluarga terlebih dahulu, ya utamakan keluarga terlebih dahulu. Jadi lihat dulu, ya daripada fuqara wal masakin ada enggak di antara keluarga. Ya, maka itu yang diutamakan untuk ta'liful qulub, lebih mempererat ukhuwah, ya kekeluargaan, ya melembutkan hati dan seterusnya. Karena jangan sampai nanti sedekah ke orang, adiknya, bibinya, kakaknya miskin tidak disedekahi, akhirnya makin agak renggang. Begitu dia zakat mal, orang lain didahulukan, sementara bibinya sendiri fakir miskin nggak dikasih zakat, ya atau pamannya, bibinya,
ya, dan seterusnya tidak diberikan. Ini kadang-kadang nanti akan terjadi makin renggang. Kok saya nggak diingat? Apakah dia lupa dengan kekeluargaan kita? Kok malah sedekahnya ke sana dan seterusnya, ke Palestina umpamanya. Palestina boleh ya tentu ya. Namun ingat juga ya, jangan lupa dahulukan keluarga. Kalau kita sudah bersedekah, ternyata masih ada kelebihan rezeki, nah tafadhol bantu saudara-saudara kita. Jadi itu runtut apa ininya ya. Jadi dahulukan keluarga ya, dahulukan keluarga terlebih dahulu, baru setelah itu ke orang lain, baik dalam ma'ruf maupun di dalam nahi munkar dan seterusnya ya. Wa anzir ashiratakal aqrabina. Wallahu taala a'lam. Masih ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Apakah berdosa kalau kita memilih untuk yang berdakwah di keluarga, terutama karena kita sudah coba berdakwah sebisa kita, memang terjadi kerenggangan di keluarga ataupun di dalam bersosialisasi di rumah, misalnya di luar tetangga, jadi perselisihan. Mohon nasihat dan Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Bagaimana berdakwah kadang-kadang lebih berat berdakwah di lingkungan keluarga daripada orang lain. Kadang-kadang begitu. Karena keluarga sendiri begitu ya Nabi Nuh ya mendakwahi anaknya, istrinya. Ya, dan banyak kisah-kisah yang lain para nabi dan rasul. Kadang-kadang ya Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya dan seterusnya. Kadang-kadang lebih berat ya ujian dan cobaannya. Maka caranya adalah lihat dulu yang dilakukan ini masih dalam ranah apakah sudah akidah ya ranahnya atau masih fikih, sehingga sosialisasinya jadi kok bisa renggang dan seterusnya. Apa yang ranahnya dulu. Kalau tahap akidah ternyata kesyirikan yang terjadi, ya berarti nggak boleh diam, tidak boleh diam ya, berusaha untuk mendoakannya, belikan dia hadiah buku-buku tauhid, terus kirimkan cuplikan-cuplikan video tauhid ya dan seterusnya, karena banyak orang dapat hidayah dari doa kita ya, atau dari share-sharean kita, hadiah buku, cuplikan video, meskipun dia mungkin nggak ditonton, suatu saat mungkin akan diklik ya, ditonton dan seterusnya. Karena ini ranahnya tauhid, akidah. Tapi kalau ranahnya masih ya dia dalam masalah fikih ya, dalam masalah fikih ya, karena fikih ini memang banyak sekali ijtihad ya, ikhtilaf di dalamnya, furu' ya. Kalau masih dalam masalah fikih, maka kita di situ diperintahkan untuk ya saling tasamuh. Oh ternyata dia menggerak-gerakkan telunjuknya, oh ini tidak. Oh dia zakatnya pakai uang, oh ini dia pakai beras. Oh dia jual kulit hewan kurban, ini dan seterusnya. Nah, ini tentu masalah-masalah fikih ya, masalah-masalah fikih. Tapi kalau masalah akidah atau khurafat, takhayul, bid'ah ya, karena bid'ah itu banyak sekali macamnya, apalagi di zaman sekarang. Ada yang tawassulan dulu sebelum nikah ya, sebelum akad nikah itu tawassulan dulu. Ada yang tawaf di kuburan, ada yang azan mungkin sebelum tarawih, ada yang salawatan di salat tarawih, dan banyak sekali dan seterusnya dengan dalil umum ya. Jadi banyak sekali yang kadang-kadang menggunakan dalil umum. Kalau umpamanya kita tegur, ini kenapa ada salawatan ya sebelum tarawih, kenapa ada salawatan di kuburan, kenapa ada salawatan umpamanya sebelum iqamah ya, atau kenapa, dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallim. Oh Allah perintahkan kita shallu 'alaihi wasallim. Akhirnya dia perbanyak salawat, dia nggak pandang mau tempatnya di sini, waktunya, bilangannya ya dan seterusnya. Nah, ini mestinya harus mempelajari tentang ya kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah-kaidah usuliyah, ya fikih, tafsir dan seterusnya, agar memahami kaidah dalil yang umum, kapan dibiarkan keumumannya dan kapan digiring kepada kekhususannya. Ya apabila sudah ada dalil yang khusus,
contoh praktek dari Nabi juga, maka tidak bisa lagi melakukan mengaplikasikan dalil yang secara umum. Banyak juga orang kadang sholat sunnah raghaib, ya sholat sunnah nisfu Sya'ban, sholat sunnah apalagi ya, sholat sunnah minta fulus, umpamanya sholat sunnah macam-macam namanya. Dalilnya apa nanti? Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Yang penting kan sholat. Di zaman apa? Para sahabat dulu ada yang bersin haji, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ditambah dengan sholawat. Dia menganggap sholawat kan bagus. Begitu bersin dia bilang alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Maka ditegur oleh sahabat yang lain, ya akhi, tidak boleh menambah-nambah. Bukankah Nabi mengatakan, idza atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul alhamdulillah au alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi bacaan bersin cuma itu doang, alhamdulillah atau alhamdulillahi ala kulli hal. Tidak boleh ditambah-tambah meskipun sholawat, karena sudah diajarkan seperti itu konteks lapasnya ya dan seterusnya. Maka ini jangan bermudah-mudah di dalam menambah-nambah, memodifikasi dan seterusnya. Maka jadilah seperti ya yang difirmankan oleh Allah, yaitu ummatan wasata. Ummatan wasata. Jadilah umat yang moderat, yaitu umat yang tidak terlalu berlebihan tapi tidak juga mengurang-urangi. Tidak suka mengurang-urangi tapi tidak juga gulu. Tidak juga terlalu berlebihan, tapi ummatan wasata, umat yang sebaik-baik umat, yang berkualitas, yang moderat, yaitu melakukan sesuai apa yang ya dijelaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah, jadi lihat dulu konteks ininya ya, permasalahannya, sehingga sosialisasi kenapa jadi renggang, apakah karena memang sudah terlalu dalam ya, yaitu masalah kebidahan makin ini, kemudian syirik dan seterusnya. Nah, kalau itu tidak boleh diam ya. Antum tidak didengar, berarti sampaikan mungkin lewat wasilah paman, lewat wasilah teman atau apa dan seterusnya, berikan hadiah. Ya, dan Nabi juga begitu dalam keluarganya berdakwah, tapi beliau juga berdakwah bil akhlak ya, bil akhlakil karimah, dengan akhlak yang mulia ya, dengan akhlak yang mulia. Jadi kita tunjukkan makin ngaji, makin paham sunnah, kita makin tunjukkan adab dan akhlak. Sakit jenguk ya, kasih hadiah ya, bantu ya, dan seterusnya. Nah, maka terus berdoa, kemudian berusaha ikhtiar ya untuk memberikan hadiah atau nasihati atau kirimkan video-video dan seterusnya. Ya, biar betul-betul Allah memberikan hidayah ya, melindungi keluarga kita, karena tugas kita adalah qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi tugas kita memang menjaga diri dan keluarga ya, jangan biarkan keluarga terus ya, harus ada usaha ya, harus ada usaha untuk terus memberikan nasihat, mengirimkan video. Ingat, hidayah memang bukan di tangan kita, hanya di tangan Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika Abu Talib sedang mengalami akhir-akhir sakaratul maut, nggak mampu Nabi untuk memberikan hidayah. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamandaku, tolong ucapkan sebelum engkau meninggal la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti aku berhujjah di hadapan Allah agar Allah mengampunimu. Tapi datang lagi ya Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, ya targhabu an millati abaina, apakah engkau benci dengan agama nenek moyang kita? Jangan mau ya. Nabi berusaha tapi ternyata ya ada yang menggoda lagi. Akhirnya Abu Talib meninggal belum mengucapkan la ilaha illallah. Maka turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau meskipun levelnya Nabi tidak mampu memberikan hidayah kepada Abu Talib meskipun engkau cintai dia, karena hakikatnya yang memberikan hidayah adalah Allah, yang Allah kehendaki. Jadi level kita, apalagi kita ya, Nabi pun nggak bisa ya untuk memberikan hidayah kepada pamandanya Abu Talib yang telah membelanya. Maka tugas kita terus berdoa, berikhtiar semampu
kita agar mudah-mudahan ya keluarga kita semuanya terus istiqomah di atas tauhid sunnah yang benar ya. Barakallahu fiikum.